Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudaraku? Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat, siap untuk melaksanakan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Yang pekerja, karyawan, yang polisi, yang guru, dokter, pengusaha, ibu rumah tangga, atau apapun pekerjaan kita saudaraku, mari kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus, terima kasih kalau malam hari tadi kami boleh istirahat tidur, dan pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk memulai hari ini, dan terima kasih kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami Bapa pengertian akan maksud firman Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat Filipi, pasal yang kedua, ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Saudara, sebentar kita akan keluar dari rumah, dan kita akan melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Di jalan kita akan bertemu dengan banyak kendaraan ya, sepeda motor, mobil, dan kelihatannya semua berebut untuk di depan. Sepertinya tidak ada yang mau di belakang. Ketika ada orang yang mencoba menyalip dari belakang, wah rasanya kesel. Pengen mau cepat-cepat lagi untuk mendahului dia. Ya. Kalau ada yang berlambat-lambat di jalan, ya, misalkan dia pelan atau berhenti, wah sudah bunyi klakson. Tetot-tetot, tidak sabaran saudaraku. Nah, lampu merah juga mestinya berhenti, serobot. Tidak diberikan kesempatan bagi orang lain untuk gilirannya. Begitu pandangan sehari-hari yang kita lihat. Nah, ketika kita masuk di bus ataupun di kereta, wah, di pintu kereta sudah mulai antri. Antrinya harus berbaris, tapi nggak sabaran, tapi ngumpul di depan semua. Begitu pintu terbuka, bruk, mau mencoba masuk. Sementara yang dari dalam juga mau keluar, akhirnya wah, berdesak-desak. Akhirnya lama. Dan berebut untuk mendapatkan tempat duduk. Begitu sudah duduk, wah rasanya plong.
buka handphone, chatting, atau dengerin lagu asik. Karena kita sudah merasa bahwa kita sudah mendapatkan hak kita. Meskipun ada orang di depan kita, ibu-ibu atau orang tua, harus berdiri, dan juga mungkin ibu yang sedang hamil, tapi kita pura-pura nggak lihat. Tapi semoga bukan kita ya, orang lain, saudaraku. Nah, itulah pandangan-pandangan perilaku orang-orang yang tidak mau mementingkan kepentingan orang lain. Ya, hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya, tidak mau kehilangan haknya. Bukan saja tidak mau kehilangan haknya, tetapi juga pengen hak orang lain juga dia miliki. Meskipun orang itu adalah orang yang berada, tetapi masih pengen memiliki hak daripada orang lain untuk menjadi haknya. Mengorbankan orang lain. Itu ciri-ciri orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Tidak mau mengalah, tidak mau dikritik. Ya, kalau seorang pemimpin tidak mau dikritik, hanya omongannya saja yang benar, ya, tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, egois. Ya. Nah, saudara-saudara, terkadang kasihan juga lihat orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan apa saja dengan cara-cara yang tidak benar. Dan dia tidak menyadari, saudaraku, dia merasa bahwa itu adalah usaha atau satu effort untuk mendapatkan cita-citanya, untuk memiliki banyak hal. Ya. Memiliki cita-cita itu baik, saudaraku. Ya, tetapi bukan berarti untuk mencapai cita-cita harus mengorbankan orang lain. Ya, bukan berarti kita harus egois, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, saudaraku, itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Dikatakan, hendaklah kita menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita. Nah, tapi kalau kita sampaikan itu kepada orang-orang yang sudah berperilaku egois seperti yang saya sampaikan tadi, itu tidak masuk akal, saudaraku. Bagaimana kita bisa mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri? Wah, nggak masuk akal. Makanya orang bilang, udah nggak usah urusi dulu lah orang lain, udah urus diri sendiri aja dulu. Nah, itu tidak mungkin, saudara, kalau orang itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Karena orang-orang yang egois itu adalah orang-orang yang sepertinya belum memiliki apa yang dia idam-idamkan atau cita-citakan. Belum selesai. Ya, sama seperti orang Samaria ya yang datang ke sumur ketika Yesus Kristus menemuinya, kalau kamu minum dari sumur ini kamu akan haus lagi dan akan datang lagi. Tetapi kalau kamu minum daripada air kehidupan yang aku berikan, maka kamu tidak akan haus lagi. Jadi orang-orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, sepertinya belum memiliki air kehidupan itu. Ya. Belum memiliki harta yang paling berharga sehingga terus mencari harta-harta yang lain. Kedudukan, pangkat, jabatan, atau apapun bentuk dari puji-pujian yang tadi, yang sia-sia itu tadi. Tetapi ketika orang sudah memiliki harta yang paling berharga, maka dia akan rendah hati untuk berbagi dari apa yang dia miliki. Nah, saudaraku, apa yang sudah kita miliki yang paling berharga dalam hidup kita? Betul, saudaraku. Bahwa kita sudah memiliki harta yang paling berharga, yaitu keselamatan. Itu melebihi dari semua yang ada di bumi ini. Keselamatan artinya kita menjadi pewaris kerajaan Allah, hidup bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan di kekekalan kebahagiaan. Ya, saudaraku. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Tuhan Allah yang memiliki segala sesuatunya datang ke bumi untuk mengorbankan dirinya untuk kita. Merendahkan hati, merendahkan diri, mementingkan kebutuhan kita. Ya, kalau dia tidak mementingkan kebutuhan kita, mementingkan diri sendiri, ngapain dia datang mati?
Dia bisa datang dengan jubah yang mahal, ya, mahkota yang berkilau, tetapi dia datang dengan segala kekurangan, kesederhanaan. Karena apa? Mementingkan kebutuhan kita. Demikianlah saudaraku, kalau orang-orang yang sudah memiliki harta yang paling berharga, maka kita akan rendah hati dan mengasihi orang lain untuk berbagi. Itulah makanya dikatakan hendaklah menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita. Karena apa? Karena kita sudah memiliki yang berharga itu. Kalau tidak, ya pasti susah untuk mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Nah, saatnya saudaraku, kita memperhatikan orang lain, bahkan berbagi dari apa yang sudah kita miliki. Firman Tuhan di dalam Amanat Agung dikatakan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita, ya, keluarga kita, dan juga orang-orang lain. Karena apa? Karena kita sudah memiliki. Bukan supaya kita, ya, jadi kalau kita mengasihi orang lain, bukan supaya kita dikasihi, bukan supaya kita dianggap bagus, dianggap baik, supaya dipuji, seperti yang difirmankan di sini, jangan mencari puji-pujian yang sia-sia. Tetapi karena, bukan supaya, ya, kita mengasihi orang lain karena kita sudah terlebih dahulu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, ketika kita sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang kita peringati kemarin di hari kematiannya dan hari kebangkitannya, yang sudah memberikan keselamatan kepada kita, mari kita berbagi, menjadi berkat bagi orang lain. Dengan rendah hati, mementingkan kebutuhan orang lain lebih utama daripada diri kita. Mari saudaraku, kita lakukan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Terima kasih Bapak untuk keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Ajar kami Bapak untuk berbagi dan juga memberi kesaksian bagi orang lain bahwa kami sudah diselamatkan, dan ketika orang itu mendengarkan, mereka juga mendapatkan keselamatan yang daripada-Mu. Bukan karena kami, tetapi karena Tuhan Yesus yang mengasihi. Terima kasih ya Bapa, ampunkan kami apabila selama ini Bapa, kami mengutamakan diri kami sendiri, kami hidup dengan egois, tidak mementingkan orang lain. Bapa, ampuni kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, demikian renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Horas.